Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Bersama saya Herman Syahri, dan kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik pemirsa terkait pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk karyawan UMKM. Nah, untuk itu saya sudah bersama kedua narasumber kita hari ini. Dan seperti biasa, pertama ada Bapak Henry Arulan SPD yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Henry, selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah. Sudah siap berbagi hari ini untuk pemirsa di rumah? Insya Allah. Nah, ini hari ini kita ngobrol agak spesial Pak mengenai keterampilan dan pelatihan bagi UMKM dan para pelaku UMKM sendiri. Siap. Baik, selanjutnya ada Ibu Iluh Eka Lidiawati, benar ya Bu ya? Benar. Mungkin saya panggil Mbak aja, ini merupakan owner dari Iluh Craft, dan kita nanti bakal ngomong panjang lebar terkait apa saja yang diproduksi dari Iluh Craft ini. Baik Misa, kita kembali lagi, tema kita mengenai pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk karyawan UMKM. Dan mungkin saya ke Mbak Iluh dulu. Ini kan Mbak Iluh merupakan owner dari Iluh Craft sendiri ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bu sedikit Iluh Craft itu apa gitu, biar bisa di rumah juga tahu. Silakan. Oke. Ya. Iluh Craft di sini adalah usaha di bidang kriya, yaitu kerajinan benang yang dikerjakannya itu dengan manual tangan. Jadi butuh keahlian khusus, juga butuh keterampilan kerapian di dalam mengerjakannya. Baik, kalau cerita awal Mbak Iluh sendiri tertarik dengan craft ini atau keterampilan ini seperti apa? Mungkin ada bakat dari kecil atau seperti apa? Iya, dulu waktu kecil itu bisa karena diajarin ibu di rumah gitu, karena melihat ibu merajut, akhirnya belajar dengan melihat sebenarnya. Ibu tidak khusus untuk mengajarin saya merajut gitu. Nah, setelah ke Batam ternyata di sini ada peluang usaha gitu. Terus dikenalkan dengan Dinas UKM, lalu dibina dengan dinas, akhirnya usaha yang awalnya dari teman ke teman, dari mulut ke teman, jadi terarah menjadi sebuah usaha rumahan yang lebih besar lagi. Nah, kalau untuk Iluh Craft sendiri di Batam, sejak kapan ya? Sejak 2017. Sampai sekarang hampir 7 tahun aja. Iya. Nah, kalau untuk produk-produk yang dihasilkan sekarang, mungkin dari awal dulu cuma memproduksi apa, sekarang sudah apa aja yang diproduksi gitu? Oh iya. Kalau dulu itu karena dari teman ke teman, dan itu yang mengorder adalah anak-anak gitu. Jadi yang diorder itu topi. Jadi memang produk itu topi dulu. Baru setelah itu mulai dengan tas, lalu sudah ke baju juga, wearable, sudah shawl, terus sepatu, seperti itu. Ini barang-barang craft ini dibuat dengan tangan semua ya? Iya, dengan tangan semua. Termasuk produk jari kayak tas, topi juga itu handcraft gitu ya? Iya, handicraft. Nah, kalau dari dinas sendiri Pak, ini ada pelatihan khusus nggak Pak untuk keterampilan seperti ini Pak? Dari Dinas Koperasi sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih jauh kita berbincang tentang craft ini, saya ingin menyapa dulu lah para pemirsa yang berada di layar kaca Batam TV pada sore hari ini. Pak Herman, baik, dapat saya sampaikan bahwasanya memang kerajinan craft terutama khusus merajut ini memang sedikit pekerjaan yang membutuhkan ketekunan lah, ya kan? Karena saya lihat hasil daripada rajut ini tadi disampaikan oleh Mbak Iluh, mulai dari topi sampai ke
sepatu. Ya. Ya, sepatu pun bisa dibuat melalui merajut ini. Memang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kalau tidak salah saya, di tahun 2018 atau 2019 ya, kita pernah melaksanakan kegiatan diklat merajut ini. Merajut. Jadi memang kita mengundang narasumber dari Jawa lah, ya. Kita mengundang narasumber dari Jawa. Alhamdulillah, sekali kita melaksanakan kegiatan diklat tersebut, memang langsung bisa terserap oleh para pelaku usaha kita, terutama Mbak Iluh ini. Terutama Mbak Iluh ini memang saya betul-betul apresiasi lah dari hasil-hasil yang kita bisa lihat di belakang samping kanan kita ini. Ini memang hasil daripada kerajinan rajut daripada Mbak Iluh. Dan setahu saya, tapi entah betul atau tidak ini Mbak Iluh ini sekarang ini sudah jadi narasumber juga di Batam ini. Sering dipanggil jadi narasumber ya? Jadi narasumber. Iya, betul. Mungkin beliau juga punya komunitas-komunitas. Ya. Kemarin kita pada saat melaksanakan kegiatan Gebiar UMKM tahun 2013 akhir, kita juga melaksanakan workshop. Melaksanakan workshop, di sana ada merajut, di sana ada batik, di sana juga ada workshop ekoprint. Kita laksanakan. Ini memang sasaran kita bagi anak-anak sekolah yang mungkin ada jiwa entrepreneur yang berhubungan dengan seni dan lain sebagainya. Kita ikutkan untuk kegiatan workshop di sana. Dan alhamdulillah nanti mungkin Mbak Iluh dapat menginformasikan sejauh mana hasil workshop yang kita laksanakan kemarin. Tapi saya dapat informasi sekarang ini anak-anak yang mengikuti workshop tersebut, mereka juga sudah dapat melaksanakan kegiatan merajut ini, dan berbagai inovasi hasil daripada rajutan tersebut dalam bentuk baju dan lain sebagainya. Saya lihat juga sudah ada hasilnya. Ya, mudah-mudahan ini terus berkembang, ini terus berlanjut, sehingga memang kegiatan merajut ini menjadi tren baru lah bagi anak-anak kita. Dan jika ini viral, jika ini menjadi tren baru, ini menjadi peluang juga bagi pelaku usaha itu sendiri dalam memasarkan hasil produknya. Saya rasa sementara itu. Nah, kalau Mbak Iluh sendiri melihat peluang hasil rajutan ini di Kota Batam sendiri seperti apa? Pasarnya besar nggak sih gitu? Iya, untuk saat ini dengan semakin diminati ya, ternyata rajut ini diminati dari semua kalangan. Jadi dari anak-anak, remaja, bahkan sekarang dibantu dengan sosmed gitu. Jadi yang dari luar yang memviralkan bentuk-bentuk rajut yang lucu-lucu, jadi semakin banyaklah peminatnya, nggak hanya ibu-ibu aja. Jadi kayak boneka itu memiliki pasar anak-anak muda yang di sini gitu. Selain produknya sendiri, kita juga berpeluang usaha mengajar. Dari mengajar itu nanti mereka bisa, dan mereka juga bisa menjadi mitra. Jadi nggak perlu takut di saat kita berbagi ilmu gitu. Kita nantinya mereka bisa menjadi mitra di saat kita terima orderan dalam jumlah banyak. Oke. Artinya nggak usah pelit-pelit ilmu ya? Iya, nggak usah. Nah, ini kan saya lihat banyak produk yang dihasilkan dari topi, tas, baju gitu. Ini gimana Mbak Iluh memulainya? Kok tiba-tiba bisa buat baju, bisa buat tas gitu, gimana? Terus belajarnya dari mana gitu misalnya? Belajarnya kita ada kelas-kelas berbayar. Jadi kelas-kelas online gitu. Jadi dengan mengeluarkan biaya gitu kita bisa. Tetapi kalau saya pribadi, apa yang kita pelajarin gitu, kita harus punya identitas diri dalam produk kita. Jadi kita modifikasi lagi. Kita belajar mungkin pola topi itu yang bentuk bucket hat, nanti kita bisa kembangin dengan topi yang lebar. Atau kita bisa tambahin dengan motif Melayu seperti ini. Saya mengangkat motif-motif Melayu, ini adalah bunga melur yang ditampilkan di topi. Jadi rajut itu sama gitu, dikerjakan dengan tangan, tetapi rajut dari Iluh Craft ada sesuatu pembeda, yaitu dari motifnya. Artinya dengan berkreasi, tetap berkreasi biar mempunyai nilai keunikannya sendiri. Itu mengangkat budaya lokal juga. Nah, kalau untuk pelatihan Mbak Iluh sebagai narasumber itu udah kemana aja gitu?
Untuk biasanya jadi narasumber kemana gitu? kemarin yang seperti Bapak bilang itu di Dinas UKM Ya. ada workshop untuk kaum milenial. Nah, itu mengajarkan mereka untuk bisa jadi selama beberapa hari bagaimana caranya mereka agar bisa gitu dengan keterbatasan waktu kita sambung dengan via WA group. Kita pandu terus sampai mereka bisa. Terus setelah mereka bisa tidak berhenti dari situ. Kita lanjut lagi apakah mereka punya keinginan untuk terus berkelanjutan belajarnya, apakah mereka, kita kenalin nih yang kita ajar, apakah mereka mau bikin untuk sendiri atau mau usaha atau bermitra dengan Ilucraft gitu. Jadi kita petakan, jadi yang memang untuk sendiri, oh ya mau bikin apa, oh ya yang mau usaha sendiri atau bermitra tadi kita kelompokin, jadi kita mudah untuk menghubungi di saat namanya Ilucraft dapat orderan banyak. Kita sudah, kalau awalnya kita punya kendala kekurangan SDM, tapi dengan pelatihan-pelatihan kita sudah punya teman-teman mitra yang suatu saat siap dihubungi. Nah, saya ke Pak Edi. Iya, Pak, ini siap. unik Pak. Mungkin kasus Bu Ilu ini kan dia sebagai pelaku UMKM juga mengajarkan kepada mungkin generasi muda atau Iya. peminat-peminat lanjutan sendiri. Ini dari Dinas Koperasi sendiri melihatnya seperti apa Pak? Ya, ini memang Mungkin hal-hal seperti ini perlu dikembangkan juga. ya, saya sangat memberikan apresiasi nih Ya. kepada Mbak Iluh nih. Karena beliau juga sebagai pelaku usaha, Iya. tapi kalau beliau bekerja sendiri memang ya kerepotan. Iya. Jadi Mbak Iluh ini dia membuat komunitas, mengembangkan komunitas bagi yang belum paham diajari. Membuat komunitas sendiri Iya. ya. Setelah Biasanya kan berkolaborasi antar UMKM. Ini Iya. sama yang belum Iya. bisa gitu ya. Iya. Ya karena memang yang namanya merajut ini memang punya keterampilan khusus. Jadi nggak bisa mande-mande gitu kan. Kalau yang lain misalkan entah kuliner, entah apa, ya masing-masing bisa masak di rumah kan. Tapi kalau yang namanya merajut ini memang harus ada keterampilan khusus dan harus ada yang mengajarinya. Iya. Jadi sistem Mbak Iluh ini, strategi Mbak Iluh ini, beliau memberikan pendidikan dulu. Iya. Sehingga di sana terbentuk kelompok. Nanti di sana terbentuk kelompok lagi. Nanti di sana terbentuk kelompok lagi. Ini artinya itu kita membuka jejaring daripada pelaku usaha rajut ini. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Mbak Iluh tadi, beliau petakan. Bagi yang sudah paham, kalau seandainya memang digunakan, dibuat untuk diri sendiri ya silakan. Tapi kalau seandainya memang mau mengembangkan usaha, ya oke, buka sendiri tak jadi masalah. Iya. Nah, tetapi kalau seandainya ingin bermitra, ya itu lebih menguntungkan Mbak Iluh juga. Ya mungkin suatu saat Mbak Iluh mendapat orderan yang lebih begitu. Kalau Mbak Iluh sendiri yang mengerjakan, ya memang kerepotan. Saya lihat hasil topi, kemudian apa namanya? Songkok juga, Iya, ada songkok tas, namanya ya. ada Iya. shawl gitu ya. Ada shawl, ada songkok. Tapi kalau saya rasa inovasi-inovasi yang lebih ini sangat dibutuhkan. Mungkin Mbak Iluh bisa rancang nama, misalkan nama suatu masjid, misalkan bisa saja ya. Bisa. Masjid, apa kita yang di Batu Haji itu? Sultan ya? Sultan Masjid Muhammad Ustad. Liatsah. Ya, Masjid Sultan aja. Kalau panjang-panjang tulisannya nanti berkeliling pula di topi itu kan. Ya, Masjid Sultan aja misalkan. Ya, mungkin pada saat bulan-bulan Ramadan itu bisa sebelum Ramadan diproduksi, nanti dipasarkan di emperan Sekitaran masjid. sekitar misalnya. masjid itu. Saya rasa banyak yang berminat itu kalau seandainya, terutama para pendatang ya, yang dari luar datang. Iya. Mereka akan membawa oleh-oleh ke tempat mereka pulang misalkan. Ya karena kita lihat Masjid Sultan itu ya alhamdulillah yang namanya pendatang baik dari lokal maupun dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia. Ya ini merupakan peluang bisnis. Mungkin bagi- disesuaikan dengan season ya Pak ya. Iya, Iya. Lagi musim puasa, musim-musim temanya kita ambil gitu. menjelang ya. puasa itu pasti banyak Iya. orderan ini perkiraan saya lah. Baik. Ya kan untuk inovasinya. Nah kalau Mbak Ilu sendiri Mbak, biasanya untuk pemasaran sendiri sudah bekerja sama dengan para pelaku wisata ataupun galeri-galeri oleh-oleh misalnya di Kota Batam sendiri seperti apa? Untuk pemasaran. Untuk pemasaran produk Ilucraft untuk saat ini ada di
kantor pos Batam Center, Ya. bekerja sama dengan kantor pos, terus di gerai Dekranasda. Dekranasda juga Iya, ada. sudah ada, dan ini beberapa hari ke depan kita Ya. akan buka di Mega Mall, Pak, dengan pelaku-pelaku UKM yang lain. Jadi Itu kita ada bazar? patungan. Patungan. Bukan bazar, kita buka gerai. Jadi Oh, buka menetap gerai. di situ, kita coba seperti sebelumnya sudah pernah ada di MB2. Nah, kali ini di Mega Mall dengan akses wisata yang lebih dekat ya dengan pelabuhan. Tapi sebelumnya kalau kita lihat yang di MB2, itu antusias masyarakat seperti apa? Responnya gitu. Responnya untuk saat itu masih pandemi ya, masih pandemi, jadi agak berkurang, maka kita coba di tempat lain. Tapi intinya kita terus mencoba untuk yang offline-nya ya. Tapi itu bakal ada terus, masih setiap hari. Iya. Oh, ini bentuknya galeri, Pak ya? Bukan kalau bazar biasanya 3 hari udah Iya. habis. Kalau basar-basar udah tentu difasilitasi sama Itu dinas UKM. berkolaborasi dengan para pelaku UMKM, dan Iya. artinya tidak hanya produk Illucraft yang dari situ, Iya. produk kerajinan lain yang dari Batam juga ada. Iya, di sana. ada. Baik, semua. Mbak Ilu, Pak Henry, kita tahan dulu bincang-bincang kita bersama Illucraft kali ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan.
Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk karyawan UMKM dan juga bersama Ilucraft. Dan terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Mungkin saya ke Mbak Iluh. Kalau Mbak Iluh sendiri di Ilucraft sendiri sekarang mungkin ada karyawan tetap ya, udah berapa Mbak ya? Ada 10 orang. Nah, dari 10 orang itu awalnya mereka belum bisa lanjut atau gimana? Atau Mbak ngambilnya udah punya basic nih gitu? Sudah, yang sudah punya basic yang mau bermitra. Saya nggak menyebutnya karyawan, kita lebih ke mitra. Mitra. Iya, tapi mereka yang punya loyalitas ke Ilucraft. Jadi sudah seperti tim kita. Artinya mereka masuk setiap hari atau tunggu ada project baru dikerjain sama-sama gitu? Biasanya gimana? Di rumah, mereka mengerjakannya di rumah, saya nganter bahan. Tapi desainnya sudah ditentukan? Iya, misalnya. desainnya sudah ditentukan. Nah, kalau untuk quality controlnya seperti apa? Quality control, ya saya yang menentukan. Untuk seperti dalaman tas itu, kainnya atau resletingnya itu saya menentukan bahannya. Kalau desainnya juga seperti itu? Iya, desainnya juga. Nah, kalau untuk, saya penasaran ini, misal kalau kayak topi seperti ini dari awal sampai jadi itu biasanya memakan waktu berapa lama? 1 hari. 1 hari? Iya. Sudah selesai? Sudah selesai. Kalau misalnya tas seperti apa? Kalau tas 1 hari pengerjaan rajutnya, nanti, nah itu di tim jahit. Kadang tim jahit itu kan dia pakai mesin, jadi bisa 10 sekaligus nanti dikerjakan gitu. Artinya dasarnya udah ada, tinggal pasang perlengkapan lainnya gitu? Iya. Ada yang kita beli sudah daleman yang jadi, atau memang rajutannya nanti sesuai bentuknya, baru tim jahit yang mengerjakan dalemannya. Mau seperti apa? Tapi ini bisa menerima orderan dalam partai besar juga, atau harus custom dulu seperti apa? Kita custom, bisa menerima dalam jumlah besar juga. Mbak Ilu kan sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Untuk materi pelatihannya biasanya seperti apa Mbak? Gitu. Materi pelatihan kita sesuaikan dengan waktu pelatihan. Umpamanya kita diundang menjadi pemateri dengan waktu 4 hari dengan bahan sekian. Terus seperti ini adalah contoh yang tas yang saya materikan di dalam pelatihan. Sudah harus 4 hari, jadinya saya mendesain. Kita mencoba. Kitalah yang pemateri kayak saya dan tim diminta 4 orang, kita coba dulu trial dengan ini, terus kita bikinkan video tutorialnya, karena dengan waktu 4 hari terbatas. Gitu, jadi dibantu dengan video tutorial, dan puji Tuhan dalam 4 hari mereka bisa, dari yang tidak bisa sama sekali merajut. Jadi untuk komunitas ya juga kayak situ. Komunitas yang Mbak bangun itu serinya biasa lebih lewat digital gitu? Iya, lewat digital. Jadi jarang tatap muka langsung gitu ya? Jarang. Tapi kita komunikasi tiap hari. Baik Pak, gimana Pak? Tadi melihat pengembangan komunitas tapi menggunakan sistem digital ini. Ya, inilah. Tapi efektif gitu ya? Iya, efektif gitu. Sangat. Inilah hasil dari COVID 2019 kemarin. Ya memang artinya sebelumnya kita belum mengenal digital ini terlalu tinggi lah ya. Kita juga belum pernah melaksanakan kegiatan rapat-rapat melalui Zoom dan sebagainya. Tetapi setelah setelah COVID kemarin ini berbagai macam inovasi digitalisasi ini terus berkembang sehingga memang apa yang disampaikan oleh Mbak Ilu tadi itu dapat terlaksana. Jadi memang kegiatan-kegiatan mungkin apakah rapat internal ataupun mungkin ada workshop ringan, workshop kecil
yang disampaikan oleh Mbak Iluh tadi dapat dilaksanakan melalui digital, ya kan? Apalagi Mbak Iluh juga sudah menyiapkan tutorialnya. Dan tentunya kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro berharap untuk Mbak Iluh dalam binaan, kemudian juga terus mengembangkan kerajinan merajut ini. Kalau mungkin saat ini Mbak Iluh memiliki beberapa partner rekanan misalkan, ya mungkin ya berkembanglah terus. Saya juga tertarik apa yang disampaikan oleh Mbak Iluh, ya mungkin bisa diinformasikan melalui media sosial lah, ya kan, ya mungkin bisa Mbak Iluh bercerita di situ, kemudian melalui TikTok apa lain sebagainya, bahwasanya benang ini bisa dijadikan apa saja, sehingga ya tidak menutup kemungkinan ini menjadi prakarya di sekolah-sekolah, ya kan? Banyak prakarya di sekolah itu yang dihasilkan oleh anak-anak yang melalui kerang-kerangan misalkan, ya kan? Tetapi ini merajut ini memang memiliki peluang yang bagus pasarannya kalau saya lihat begitu kan, karena hasil-hasilnya juga ya unik dan memang bagus begitu. Saya lihat sepatu-sepatu yang dihasilkan di situ memang menurut saya gimana cara merajutnya sehingga menjadi sepatu. Kita gitu, mikirnya kan? aja udah repot. Iya, mikirnya saja sudah repot dengan size, dengan ukuran tertentu gitu kan. Ya, tapi ini ya itulah kemampuan daripada seseorang untuk mendapatkan suatu produk yang bagus, dan ini perlu disebarluaskan gitu kan. Ya, seperti disampaikan oleh Mbak Iluh tadi, kita jangan khawatir, jangan takut dengan ilmu, ya kan. Rezeki kita memang sudah diatur, ya kan, dan itu tidak akan mungkin tertukar. Itu sudah dijanjikan oleh kita sebagai umat Muslim, ya kan. Ya, jadi mungkin bisa ini disebarluaskan ke tingkat-tingkat SLTA di Kota Batam ini begitu ramai, dan itu juga menjadi peluang bagi Mbak Iluh sebagai narasumber, ya kan, sebagai narasumber kan tidak sia-sia ini hadir datang ke sana. Mungkin ada uang transportnya lumayan, ya kan. Mungkin ada honornya walaupun kecil-kecil. Ya, jadi mungkin kita dapat memberikan ilmu kita dan ini terus berkembang. Ya, mudah-mudahan ke depan yang namanya fashion yang sekarang ini dalam bentuk kain, ya ke depan mungkin dalam bentuk rajut, ya kan. Terutama bentuk-bentuk baju, sweater, artinya itu penutup dingin pada malam hari dan lain sebagainya, ya kan. Ya, ini memang bagus dikembangkan dan saya berharap ini terus bergerak saja, ya. Nah, kalau Mbak Iluh sendiri ini untuk pelatihan yang sudah menjangkau dunia pendidikan juga atau sering diundang ke sekolah tadi seperti Bapak bilang? Kalau untuk di sekolah saya lebih ke mandiri, nggak diundang. Jadi ya itu dari teman-teman anak-anak gitu yang melihat anak sendiri bisa merajut, akhirnya daripada waktu menunggu jemputan orang tua waktu itu, jadi kita sudah pernah mengajar di sekolah. Jadi dan anak saya yang terlibat sebagai contoh figur bahwa anak ini bisa dari SMP udah bisa itu dan itu tidak menuntut oh ya ada uang jasanya baru turun gitu. Saya selalu di setiap pelatihan baik itu ibu-ibu PKK selalu memang mereka bertanya berapa upahnya. Saya bilang untuk ibu-ibu PKK atau di perumahan apalagi yang memang membutuhkan income tambahan gitu, info aja, tapi jangan sendiri, mungkin berkelompok 5 atau 10, saya siap bersedia datang. Dan untuk yang setelah pelatihan juga, saya tidak selalu berakhir setelah pelatihan, oke, stop. Karena untuk selanjutnya tidak ada dana gitu. Saya selalu komunikasi, ibu-ibu sudah sampai di mana, mau lanjut gitu. Jadi kapan mereka hubungi saya, Mbak Iluh hari ini bisa datang, oke, bisa siap gitu. Ini selalu menggandeng ya? Iya, saya itu seperti ya panggilan hati saya bahwa itu harus terus berkelanjutan gitu. Karena memang kan ya sebuah ilmu kalau kita sudah ajarkan terus berhenti, manfaatnya nggak berasa ya gitu. Kita inginnya bermanfaat. Dan saya juga ada ke pulau, Pak, di Pulau Ngenang. Pulau juga? Iya, di Pulau Ngenang itu mereka memang sudah ada satu ibu yang sudah punya basic, terus saya berkelanjut, mereka berkelompok, akhirnya sekarang yang di Ngenang udah buka sendiri.
Nah, itu ada rajut maklong namanya. Rajut Nah, maklong. itu. Nah, itu juga kita berkolaborasi gitu. Di saat ada tamu atau mereka punya produk udah banyak nih mengendap, Iya. bisa bantu pasarkan, saya siap gitu. Saya ada pameran, bisa dititip, bisa. Nah, seperti itu kerjasama yang Ilucraft tawarkan. Terus yang di Pulau Lingke, Pak, itu adalah ibu-ibu suku laut yang memang mereka tidak bisa baca tulis. Nah, itu kebetulan ya itu sesuatu yang tidak disengaja. Saya datang ke sana bersambut dengan ibu-ibu, oh, melihat saya pakai rajut, saya pingin gitu. Nah, di sana dengan ekonomi yang seperti itu mereka akhirnya bermitra. Jadi yang tidak bisa sampai bisa. Terus mereka juga saya arahin kalau di sana ada kelompok usaha, jika memang sudah siap, mari saya arahkan untuk daftar di Dinas UKM, biar dinas juga tahu bahwa di sana ada usaha, Pak, saat itu. Tapi untuk saat ini masih bermitra. Ini cukup menginspirasi nih, Iya Pak. betul. Kisah Saya dari memang dulu. tertarik juga Ya. terkait semerajut ini. Kan ini memang harus kegiatan yang harus ditekuni. Jadi kalau masuk ke tingkat-tingkat sekolah, Ya. ini mengurangi anak-anak sekolah keluyuran, kelayapan juga Iya, sebenarnya. lebih Karena produktif kalau lah ya. sudah merajut ini, yakin saya ini penasaran terus ini. Iya. Tak mau berhenti-berhenti kerjanya ini mungkin ya kan. Kalau sudah Apalagi udah mengerjakan ini. dapat hasil itu Iya. mungkin ada kepuasan tersendiri ya, Bu ya. Iya, bahagia. Bahagia. Ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk main-main sama teman-teman keluar misalkan, karena memang sudah kalau bahasa Melayunya sudah duduk tunak di situ mengerjakan Mungkin, kerjaan ini kan. Ketagihannya kayak main game sekali ya. Sebenarnya kalau ke main game adalah candu yang ingin itu terus tanpa Iya. peduli yang lain. Tetapi kalau rajut seperti terapi, Pak. Oh, terapi. Seperti terapi memanage waktu. Kita kan ada dengan kesendiriannya kita terapi pola pikir, Pak. Bagaimana kan berseirama benang dari sesuatu yang belum berupa bentuk, kita jadikan sebuah bentuk. Jadi itu menjadi sebuah terapi untuk melakukan sesuatu yang positif. Tapi imajinasi kita juga bermain di situ. Iya, ya? bermain. Kita Iya. sambil tangan bergerak, Iya. otak juga mikir ini mau dibuat apa gitu Iya. ya. Dan apa pekerjaan kita yang umpamanya di saat kita sudah menyatu dengan pikiran kita semua bekerja gitu. Iya. Di saat pekerjaan itu, oh ya ini sepertinya kurang gitu. Nah, kita akan membongkar, kita akan membuatnya menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Bisa bongkar lagi ya, sudah jadi Bisa. itu. Makanya yang di pulau itu saya jujur kalau ditanya itu modal sendiri gitu. Iya, sebenarnya modalnya sangat kecil di saat ibu-ibunya mau dengan 2 gulung benang atau 1 gulung benang. Kalau saya agak disiplin mendidik mereka. Jadi di awal sudah saya bilang bahwa mau tidak dari 1 gulung benang, kalau tidak rapi dibongkar sampai rapi baru bisa menerima upah dari saya. Gitu. Apa ya, Ibu ngasih standar Iya, agak tinggi buat mereka. Iya, jadi kalau nggak rapi mereka harus bongkar sampai rapi baru bisa menghasilkan uang. Tapi ini bisa dibongkar ya ternyata. Bisa, Bu? bisa. Berarti kalau udah jadi bisa dibongkar ulang, Iya, buat bisa. lagi pakai benang yang sama. Iya, umpamanya ini nggak laku nih. Iya. Kita bongkar aja dengan kita rubah menjadi bentuk yang Berarti baru. ini nggak ada yang kebuang, bisa didaur ulang gitu Bisa. gitu ya. Artinya benangnya nggak putus ya, Bu? Enggak. Enggak Baik. putus. Nah, kalau untuk mungkin Bu Yuli sendiri kan sudah berkecimpung lama di rajutan ini. Kelebihan dan kekurangan dari hasil rajutan ini, misalnya mudah dirawat atau apa kalau bahan-bahan dari rajutan gitu. Kalau untuk perawatannya malah mudah ya. Lebih gampang ya? Lebih gampang, asalkan nanti saat kita jual kita jelasin untuk apa perawatannya gitu kan, itu cukup direndam dengan air sabun nanti, tapi dikeringkan, tetap pengering, karena kalau nggak dikeringkan pakai mesin pengering dia akan menyimpan air. Nah itu yang bikin rajutan gampang lapuk. Jadi dikeringkan baru dijemur. Artinya Jadi- kalau kering harus kering bener-bener Iya, kering ya. Dan keunggulan dari produk rajutan adalah original. Original. Iya, original. Mungkin satu tangan sama-sama saya mengerjakan dengan bentuk yang sama, itu bisa hasilnya agak berbeda mungkin dari besarannya. Tetapi saya belajar untuk membuat standar. Jadi satu tas kalau memang ukurannya sekian ya harus ukurannya sama biar nanti pembeli tidak kecewa nih dari warna, dari ukurannya. Tetapi kalau
keunikannya original. Kalau yang branded kan ada turunannya gitu. Nah, kita pakai produk rajutan kita bisa bangga, apalagi itu buatan sendiri ya, gitu. Kalau untuk jadi seorang perajut, modal apa yang paling dibutuhkan pertama gitu? Mungkin harus sabar dulu atau gimana gitu? Modal awal tentu mau belajar. Mau dulu. Mau belajar, karena setelah belajar bisa ingin buat untuk diri sendiri. Kalaupun nggak ada fashion di situ bisa gitu, asal mau gitu ya? Asal mau. Nanti setelah itu, tetapi kalau sudah bisa gitu harus mau untuk membuat sesuatu yang rapi dulu. Karena rajutan itu bernilai jual tinggi kalau rapi. Saya detailnya juga, iya. Ya juga. Tusukannya bisa sama, tetapi kerapian ada teknik penyambungan benangnya biar tidak terlihat, itu ada. Nah, itu yang saya ajarkan ke teman-teman. Tapi ada unsur seninya juga di situ. Mungkin orang ada jiwa seninya, mungkin bisa lebih berkreasi lagi. Iya, bisa. Dari tas umpamanya gitu. Kalau kita tidak punya seni gitu, mungkin kita akan jahit asal, resletingnya nampak mungkin gitu. Tetapi karena kita punya jiwa seni tadi, terus melihat sesuatu itu, oh ya ternyata kalau ini dijahit dengan model seperti ini lebih bagus gitu. Itu dengan ini sih, dengan jam terbang nanti itu terbentuk sendiri gitu. Tapi Pak, kalau misalnya khusus rajutan atau craft ini masuk dalam kriya ya? Kalau di koperasi. Nah, terus kalau di Kota Batam sendiri untuk binaan-binaan dari koperasi sendiri khusus handcraft atau kriya seperti ini ada berapa banyak Pak? Iya, saya lupa. Yang jelas para pelaku usaha yang menjadi binaan kita Dinas Koperasi Usaha Mikro itu ada lebih kurang 1.280. 1.200. Seperti yang telah saya sampaikan, memang terbanyak itu kuliner. Kuliner itu 1.000 lebih. Jadi khusus yang craft ini saya lupa, mungkin sekitar. Tapi Bapak bilang itu kuliner, jadi peluang untuk craft ini juga lebih besar Pak ya sebenarnya. Iya, karena memang pernah saya sampaikan bahwasanya bagi pendatang luar yang sampai ke Batam, di samping mereka akan menikmati kuliner, mereka akan membawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, yang bisa dilihatnya ini unik dan bermanfaat gitu kan. Ya, dan ini menjadi peluang bagi kita untuk menyiapkan itu semua. Tadi telah disampaikan oleh Mbak Ilu, di kantor pos ada galerinya. Mungkin di pelabuhan-pelabuhan juga Mbak Ilu menjadi sasaran kita, coba dicari celah. Ya, kalau bisa dipasang galeri di sana kan. Kalau orang datang langsung lihat gitu ya. Iya, dan ini menjadi peluang pasar bagi pelaku usaha ya, mungkin kepada para pendatang ke Batam yang mungkin nggak sempat kemana-mana, ya lihat di pelabuhan ada jual yang unik yang bisa bermanfaat. Ya, ini salah satu cara kita dalam pemasaran. Di samping juga kita melaksanakan berbagai kegiatan bazar atau expo dan lain sebagainya. Ya, itu saya rasa. Baik, nanti kita sambung lagi. Saya juga mungkin pelatihan-pelatihan apa yang udah Mbak Iluh ikutin. Dan dari dinas mungkin rencana ke depannya seperti apa untuk mungkin pelatihan-pelatihan khusus handcraft ini Pak ya. Baik, bisa di rumah, jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita terkait pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk UMKM di Kota Batam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di usaha pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus.
Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan kita masih bersama Bapak Hendy Alwan SPD yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan juga bersama Mbak Iluh Eka Lindawati yang merupakan owner dari Ilucraft. Kita masuk di segmen ketiga, dan segmen ketiga ini saya penasaran gimana cara Mbak Iluh melakukan pemasaran. Mungkin ada kerjasama dengan para agen travel atau pelaku wisata di Kota Batam untuk mengembangkan bisnis Ilucraft ataupun pemasarannya seperti apa. Mungkin Mbak Iluh bisa jelasin sedikit sejauh ini Mbak Iluh ada kerjasama dengan agen travel atau pelaku wisata untuk dalam hal pemasaran produk ini. Mungkin bisa dikenalkan dengan para pelanggan mungkin yang ada di Singapura dan juga di Singapura. Iya, kebetulan saya ada ini mengaktifkan Google Business. Ya, dari situ para agen travel itu taunya bahwa ada Ilucraft di Batam ini. Jadi mereka sebelum datang, mereka sudah menghubungi lewat Messenger DM di Google Business itu. Lalu di situ juga ada nomor WA saya. Jadi mereka bilang bahwa akan berkunjung besok gitu. Ada produk apa aja gitu. Jadi mereka ada yang mau berkunjung langsung karena dekat ya pelabuhan Sekupang dengan di sini gitu. Jadi mereka bisa langsung datang, atau mereka juga bisa menanyakan bahan. Ternyata mereka tidak hanya butuh produk oleh-oleh, tapi mereka juga butuh bahan untuk dibawa ke negara seberang. Mungkin di sana agak susah juga mencari bahan mungkin ya. Iya, dan
kualitas juga bagus, kualitas benang meskipun di Batam tidak ada. Ya, gitu. kalau Mbak Ilu sendiri bisa ngambil bahan baku dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Iya. Itu proses pengiriman mungkin ada hambatan nggak? Biasanya hambatan terbesar dari proses produksi seperti apa kalau di sini? Untuk bahan baku. Bahan baku. Bahan baku kalau kita butuh cepat nih gitu bisa pakai yang pengiriman biasa. Tetapi kalau untuk yang memang kita perlukan dalam waktu mungkin 10 hari ke depan kita lewat kargo. Mungkin harganya juga beda jadinya. Iya, harganya jadi beda, makanya yang custom itu cenderung lebih tinggi harganya karena kita bahan bakunya pengirimannya pakai yang cepat. Nah, kalau kita tanya range harga jual ini produk dari Ilucraft, itu bisa masuk kategori menengah ke atas atau menengah ke bawah atau segala kalangan ini bisa memiliki produk Ilucraft? Bisa. Dari yang bawah sampai yang menengah ke atas ada. Jadi kita bisa sesuaikan. Umpamanya dia butuh tas dengan harga 200, bahan rajutnya tetap kita dengan kualitas yang sama, tetapi mungkin bahan dalamnya kita umpamanya menggunakan busa ati jadi tidak. Tetapi tetap dengan kualitas yang sama gitu. Bagaimana caranya? Ada tetap diakalin. Iya, tetap diakalin. Tetapi konsumen tetap puas gitu iya, ya. tetapi kita sampaikan. Iya. Kita sampaikan untuk menghindari komplain. Jadi udah ada pembicaraan di awal. Udah mau ada. harga segini dapat segini gitu Iya. ya. Nah, mungkin untuk pelatihan sendiri dari Mbak Ilu sendiri yang berkolaborasi dengan dinas atau pemerintah Kota Batam sendiri, itu ikut pelatihan apa aja yang udah pernah Mbak Ilu ikutin gitu? Pernah digital, terus marketing juga, terus fashion, fashion designer juga ada. Banyak ya, banyak banget dari dinas sampai kita untuk pengiriman ke luar negeri, yang urusan ke bea cukai, terus halal, bukan halal ya kalau craft itu NIB, iya, terus merek. Terus banyak ya Pak. Artinya Pak, para pelaku UMKM seperti Mbak Ilu tetap dibantu untuk naik kelas Pak ya? Iya. Betul. Ya. Jadi memang khusus untuk pelaku usaha yang berhubungan dengan branding, kemudian manajemen keuangan, kemudian juga yang berhubungan dengan pemasaran dan sebagainya, itu semua bisa masuk. Ya kan? Baik dia kuliner kah, baik craft seperti ini atau fashion, ya ini bagaimana teknik kita melakukan pemasaran misalnya, bagaimana teknik kita melakukan branding produk misalkan, ya kan, dan itu sama. Jadi tinggal masing-masing saja menyesuaikan dengan usahanya apa. Jadi kita sering lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini pelatihan-pelatihannya semuanya bermanfaat ya Pak ya? Semuanya bermanfaat. Tergantung para pelaku UMKM yang mau diterapkan apa enggak ilmu yang dia dapat ya. Iya betul. Tapi Mbak Ilu sendiri dengan pelatihan yang Mbak Ilu dapat dari awal buka usaha sampai sekarang, itu perubahan apa yang Mbak Ilu rasakan gitu sebagai seorang pelaku UMKM gitu? Sangat besar ya, dari usaha saya yang dari teman ke teman, dari teras rumah, terus karena sudah berkembang seperti ini, saya dari nggak pernah bisa stok bahan, terus produk juga yang 1-2 kalau pameran bingung ya Pak. Kalau sudah ikut pameran satu, dinas tuh kadang-kadang pameran itu kadang serentak di mall A, di mall B, terus di mana, terus ada tamu undangan, kita juga dilibatkan. Nah, stok produk cuman itu-itu saja gitu. Tapi kalau sekarang Dinas UKM melakukan, Mbak Ilu pameran di sini, oke, Pak, langsung angkat produk. Ada kita stok gitu. Makanya sampai tempat usaha juga sudah punya tempat usaha khusus. Itu ya berkat dari dinas gitu. Jadi saya dengan begitu besarnya bantuan dinas, support dinas ya, saya mendorong saya untuk semakin maju gitu. Sayanya maju, dapat pemasukan lebih banyak, tentu dinas juga merasa ya berhasil binaannya, dan kita sama-sama mendapat manfaat. Dan gitu. tujuan dinas kan agar UMKM ini naik kelas semua, kalau bisa naik kelas semua Pak ya. Iya, dan itu juga menuntut saya untuk konsisten dalam usaha ini. Jadi kalau ada kendala pun kita bisa difasilitasi dengan dinas.
Bahkan sampai pendanaan perbankan pun dinas. Pendanaan juga. Iya, difasilitasi, maksudnya dipertemukan dengan pihak bank, dimudahkan bagaimana cara untuk mendapatkan gitu. Sebenarnya dari dinas sendiri sudah cukup mendukung. Iya. Kita para pelaku usaha ini mau bergerak apa enggak gitu ya. Nah Pak, dari dinas sendiri Pak, mungkin dalam waktu dekat ini bakal ada pameran atau apa untuk mendukung para pelaku UMKM di Kota Batam Pak? Baik, saya juga meneruskan apa yang disampaikan oleh Mbak Iluf tadi, bahwasanya memang ini memang strategi nasional. Jadi menggerakkan UMKM ini merupakan bagian dari peningkatan perekonomian secara nasional, ya tentunya melalui daerah-daerah, ya kan. Jadi memang kita tidak bisa pandang sebelah mata bagi para pelaku usaha, apalagi sekarang ini kan berbagai macam pasar-pasar modern kan. Tapi para pelaku usaha ini UMKM ini kalau kita lihat kan tidak hanya craft, termasuk kuliner, termasuk ya inilah craft merajut, kemudian juga fashion ya kan. Jadi ini memang sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kita lihat pada saat pada saat pandemi COVID kemarin kan. Kita tetap bertahan ya Pak ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus merumahkan para karyawannya kan. Tetapi bagi para pelaku usaha ini terus bergerak di masing-masing rumah, apakah dalam bentuk kuliner, apakah dalam bentuk craft, fashion dan lain sebagainya, ya kan, dibantu dengan karena terkendala kita tatap muka, kemudian pemerintah terus bagaimana berinovasi, ini tetap bisa jalan, tetapi melalui digitalisasi kan. Nah, dan kita lakukanlah penjualan melalui online dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang juga kita sudah menikmati itu. Kadang-kadang kalau kita punya anak di rumah, jam 11, jam 12, atau ada yang ketuk pintu, tahu-tahu mereka ngantar makanan, rupanya anak ini udah pesan dengan melalui online. Sekarang ini sudah sangat gampang. Jadi bagi para pelaku usaha ya tentunya pemanfaatan itu sangat dibutuhkan, pemasaran melalui berbagai macam e-commerce dan lain sebagainya ya kan. Ya ini terus dilakukan. Tadi Mbak Ilu sudah menyampaikan mengenalkan hasil produknya melalui digital ya. Google digital. Apa tadi itu? Google Business kan ya. Sehingga ya dari luar Singapura, dari Malaysia, ini seluruh dunia juga bisa lihat malah gitu ya. tahu dan membuat janji untuk datang melihat produk, dan bukan hanya produk yang disasar mereka, tapi termasuk juga bahan bakunya. Jadi memang tadi saya tertarik apa yang telah sampaikan oleh Mbak Ilu. Ini perlu kita cari jalan keluarnya yang berhubungan dengan bahan dasar, bahan bakunya. Ini kan dari Jawa kan. Ya mungkin ke depan ya pelan-pelan lah, ya mungkin Mbak Iluh juga informasikan kepada rekan-rekan yang sejenis, ya mungkin kalau seandainya mereka butuh bahan, ya mungkin Mbak Iluh bisa sebagai distributornya bahan tersebut. Tapi memang ini butuh tadi disampaikan butuh biaya yang agak besar juga. Ya pelan-pelan. Semoga suatu saat ya. Tapi yakin jika ini semakin banyak para pelaku usaha craft ini, tentu kebutuhan bahan baku ini semakin tinggi. Jadi kalau seandainya Mbak Iluh kirim barang dari Jawa, itu distribusinya lancar, perputaran modal itu pasti cepat kembali dan ini terus bergerak. Ini salah satu caranya, tinggal Mbak Iluh saja yang bagaimana terus gencar mempromosikan produk-produk rajut seperti ini kepada teman-teman yang lain, ataupun ya mungkin saya sampaikan tadi masuk ke sekolah-sekolah pun tak jadi masalah. Ya kan, karena ini merupakan peluang yang pasti ada pasarnya. Ya kan, pasti ada pasarnya, karena yang namanya manusia ini berbagai macam apa saja di Batam ini dijual pada dasarnya laku. Laku ya. Iya kan, apa saja dijual pada dasarnya laku. Karena memang sudah ada pasarnya. Ya, saya rasa ini sebagai motivasi juga lah kepada Mbak Ilu terus mengembangkan ini dan membuka rekan-rekan bisnis yang lain yang mungkin sama jenis usahanya. Nah, dari Mbak Ilu sendiri, mungkin cita-citanya ke depan untuk Ilu Craft seperti apa? Mungkin ada harapan ke depannya seperti apa? Harapannya ke depan tentunya bisa
ada pembeli tetap dari negara seberang. Jadi kalau untuk saat ini kan masih custom, masih hand carry gitu-gitu. Jadi sudah ada kebutuhan tetap dari negara seberang. Dan harapan saya bisa memproduksi souvenir. Mungkin dari dinas butuh souvenir, kita sudah bisa siapin. Jadi Iluhcraft bisa nyiapin dalam jumlah banyak dengan tadi pelatihan SDM semakin banyak. Jadi di saat dinas butuh souvenir, saya udah nggak berpikir lagi nih Pak, udah langsung oke, Pak, butuh berapa. Harapannya sih seperti itu. Jadi dari produk rajut udah bisa bawa souvenirnya dari produk rajut. Kalau untuk saat ini kan masih yang menggunakan mesin Pak, bisa ribuan gitu kan, karena SDM-nya ada bantuan mesin gitu. Kalau rajut kan masih manual. Nah impiannya ke depan itu ada kebutuhan, ada buyer tetap Pak, kebutuhannya sekian setiap bulan. Dan mungkin partai besar. Iya, dalam partai besar ya. Ya Mbak Iluh, kemudian saya sampaikan juga menjaga para pembeli, apa namanya istilahnya itu ya? Pelanggan balik lagi kita itu perlu Mbak Iluh jaga. Ya mungkin pada saat mereka datang membeli, mungkin Mbak Iluh bisa mintalah nomor teleponnya atau kartu namanya. Ini sering saya sampaikan ya, pada saat hari-hari tertentu, hari besar, atau mungkin kalau Mbak Iluh di sana tahu kapan ulang tahunnya misalkan, berikan ucapan. Iluh apa namanya ini ya? Iluhcraft ya, Iluhcraft mengucapkan selamat ulang tahun, atau Iluhcraft mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada kasih hadiah kecil gitu Pak ya. Mungkin ini menjaga hati para pelanggan. Oh mereka masih ingat ya, saya pernah beli di sana. Dan ini yang saya sampaikan, kita menjaga pelanggan. Jangan sampai mereka, ya mungkin yang namanya mereka pesaing sebagai banyak, ya, pembeli, pesaing banyak, di mana-mana bisa beli kan. Ya, tapi kalau kita sudah jaga hati, mereka pasti balik lagi ke kita. Ini ya kita saling sharing saja. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Baik, untuk mendapatkan produk Iluhcraft bisa kemana Bu? Mungkin di Facebooknya apa, Instagramnya apa, silakan. Di Facebooknya Iluh Eka Lindawati, nama saya, fanpage-nya juga Iluhcraft, Instagramnya Iluh_craft, di WA juga bisa 0821 73 44 5502. Terakhir nih, sebagai seorang pelaku UMKM Iluhcraft, nah apa pesan Mbak Iluh untuk para pelaku UMKM yang pemula di sana, khususnya di bidang handcraft ini, untuk bisa bertahan seperti Mbak Iluh gitu? Inspirasinya sedikit. Oke, untuk teman-teman yang perajut khususnya yang baru mulai, baiknya tetap konsisten untuk belajar merajut. Dan ada tips saya untuk bagi mereka yang terkendala modal tetapi baru bisa rajut, mungkin bisa menghubungi atau bilang ke pembeli bahwa oke, saya bisa membuat, tetapi kita minta modalnya dulu. Ibu beli benangnya, saya terima upah, kita putar aja seperti itu terus sampai pada akhirnya punya modal untuk beli benang sendiri, untuk stok benang bahan. Nah, itu juga yang saya lakukan di awal usaha saya. Jadi dari 2 gulung benang bisa menjadi bergulung-gulung benang dan akhirnya membuat banyak produk. Baik. Terima kasih. Artinya selalu ada jalan selagi ada kemauan ya, Mbak? Iya. Baik, saya ke Pak Hendri Alulan. Gimana Pak, pesannya untuk para pelaku UMKM ini mungkin bisa ditekankan Pak, pentingnya mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pelaku UMKM. Baik, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan khusus bagi para pelaku usaha yang berkaitan yang kita bincangkan hari ini terkait dengan craft. Seperti apa disampaikan oleh Mbak Iluh, yang paling pertama kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita ingin capai ini memang harus kita berjuang dan kita bekerja. Banyak belajar, karena usaha-usaha yang kita laksanakan itu memang tidak segampang kita membalik telapak tangan. Jadi yang paling penting kita konsisten, kemudian kita terus belajar, menggembleng diri kita sendiri, ikuti diklat-diklat
apakah diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun diklat-diklat yang dilaksanakan oleh IO tertentu, dan ini semua akan meningkatkan kompetensi kita di dalam meningkatkan kemampuan dari usaha kita masing-masing. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Henry. Ini penting banget ikut pelatihan Pak ya, karena dengan pelatihan ilmu kita bertambah, ide-ide kita juga makin bertambah ya. Dan Mbak Iluf tadi juga terima kasih sudah menginspirasi sekali dengan apa yang sudah Mbak Iluf sampaikan ini, menggandeng komunitas dan mengajak dengan modal kemauan dulu Pak ya. Iya. Baik, semoga cita-citanya mungkin bisa punya galeri di luar negeri juga. Iya, saya doakan, amin. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Mbak Iluf, Pak Henry. Baik, bisa di rumah, demikian bincang-bincang kita kali ini dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam serta bersama Ilukraf terkait pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk para pelaku UMKM. Akhir kata, saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.